Selamat datang di SMP Negeri 164 Jakarta. Berlokasi di Jalan Dharma Putra Raya nomor 10, Komplek Kostrad, Jakarta Selatan. SMP Negeri 164 Jakarta terus berkembang menjadi sekolah unggul, berkarakter, dan berprestasi. Dengan bangunan 4 lantai, 24 rombel, dengan luas tanah 3.224 meter persegi, luas bangunan 6.152 meter persegi, fasilitas lengkap, serta lingkungan yang asri, sekolah ini berkomitmen menjadi tempat belajar yang aman, nyaman, dan inspiratif bagi seluruh peserta. Untuk menunjang karakter religius dan ketenangan beribadah, sekolah memiliki musolah yang nyaman dan tertata. Sementara itu, UKS hadir sebagai ruang kesehatan yang lengkap, mulai dari tempat istirahat, peralatan medis dasar, hingga toilet khusus untuk siswa yang membutuhkan. Dapat dilihat di area tengah sekolah, berdiri gazebo multifungsi. Inilah spot favorit siswa, sering digunakan sebagai panggung kegiatan, tempat tampil, diskusi, atau sekedar berkumpul saat jeda belajar. Suasana terbukanya bikin kegiatan makin hidup. Tersedia kantin sehat, bergerak ke ruang teknologi, ruang multimedia, berbagai kegiatan siswa juga difasilitasi dengan baik, ruang OSIS, ruang paskibra, hingga ruang pramuka. Semua menjadi pusat kreativitas, perencanaan aktivitas, dan pengembangan karakter kepemimpinan. Selanjutnya, tersedia ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang staf, serta ruang keterampilan yang menunjang jalannya kegiatan sekolah, termasuk ruang seni, tempat siswa bebas mengekspresikan bakat mereka. Di area UKS disediakan pula toilet khusus yang memastikan siswa memperoleh kenyamanan selama menjalani perawatan kesehatan ringan. Untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan, sekolah memiliki fasilitas keamanan. SMP Negeri 164 Jakarta dipimpin oleh Ibu Hamida Tri Sulistiarini MPD, seorang pemimpin visioner yang mendorong budaya kolaboratif dan berprestasi di lingkungan sekolah. Sekolah memiliki tenaga pendidik sebanyak 39 orang dan tenaga kependidikan yang profesional sebanyak 13 orang untuk melayani 853 peserta didik setiap tahun. Pemuda-pemudi bergerak, Indonesia bersatu. Setiap pagi, siswa disambut hangat oleh kepala sekolah, guru, OSIS, dan MPK.
Raport Pendidikan SMPN 164 memberikan informasi lengkap mengenai kualitas pembelajaran, perkembangan karakter, serta capaian kompetensi siswa di setiap mata pelajaran. Melalui raport ini, sekolah dapat terus memantau proses pendidikan dan memastikan setiap siswa mendapatkan pembinaan yang optimal. Administrasi sekolah berupa administrasi kepala sekolah, surat menyurat, pengarsipan dokumen, serta pengelolaan data menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh kegiatan sekolah berjalan tertib dan terkoordinasi dengan baik. Proses ini mencakup pencatatan program kerja, laporan kegiatan, penyusunan kebijakan, hingga penataan dokumen penting seperti SK, notulen rapat, dan berkas operasional lainnya. Dengan administrasi yang rapi, sekolah dapat bekerja lebih efektif dan mudah melakukan monitoring terhadap setiap proses yang berlangsung. Selain itu, administrasi sekolah juga mencakup pelayanan informasi bagi guru, siswa, dan orang tua. Hal ini meliputi penerbitan surat resmi, pengelolaan data akademik, hingga pelayanan kebutuhan administrasi harian yang mendukung kelancaran pembelajaran. Tenaga non-kependidikan di sekolah melaksanakan tugas administrasi dengan penuh tanggung jawab sebagai pendukung utama kelancaran kegiatan belajar mengajar. Mereka memastikan seluruh dokumen, arsip, dan data sekolah tersusun dengan rapi dan mudah diakses, sehingga kebutuhan informasi dapat dipenuhi secara cepat dan akurat. Selamat datang di SMP Negeri 164 Jakarta. Sekolah yang terakreditasi A, sekolah sehat tingkat kecamatan, dan pemberian sertifikat adiwiyata tingkat kota tahun 2025. Kami berkomitmen untuk terus mewujudkan murid berkarakter mulia sesuai visi SMP Negeri 164 Jakarta, yang visinya terwujudnya murid SMP Negeri 164 berkarakter mulia, berprestasi, dan berjiwa sehat melalui pembelajaran mendalam yang inovatif, berpusat pada murid, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan hidup. Yang visinya kami rangkum antara lain: 1. Penyelenggaraan pembelajaran mendalam. 2. Memperkuat nilai-nilai karakter luhur. 3. Mendorong penggunaan teknologi. 4. Membangun kemitraan. 5. Menumbuh kembangkan keterampilan abad 21. Dan 6. Mengoptimalisasikan sarana prasarana sekolah. Program akademik dan kesiswaan berupa pembinaan siswa oleh pengawas serta kepala sekolah merupakan bagian penting dalam memastikan proses belajar mengajar berjalan sesuai standar. Pembinaan ini dilakukan melalui pemantauan rutin, supervisi kelas, serta pendampingan kepada guru dalam mengimplementasikan kurikulum. Dengan langkah ini, sekolah dapat memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran berada pada jalur yang benar dan memberikan dampak positif bagi siswa. Selain itu, guru juga menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pembinaan akademik maupun kesiswaan. Mereka tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membimbing perkembangan karakter, kedisiplinan, dan kompetensi sosial siswa. Peran guru dalam memberikan arahan, motivasi, serta pembiasaan nilai-nilai positif
menjadi bagian penting dari keberhasilan program pembinaan di sekolah. Program akademik dan kesiswaan juga didukung melalui kegiatan terstruktur seperti layanan bimbingan konseling, program karakter, serta kegiatan ekstrakurikuler. Seluruh kegiatan ini dirancang untuk memperkuat minat, bakat, serta keterampilan siswa dalam berbagai bidang. Dengan dukungan dari berbagai pihak, siswa memiliki kesempatan berkembang secara menyeluruh, baik secara akademik maupun non-akademik. Secara keseluruhan, pembinaan yang dilakukan oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kolaborasi ini menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, terarah, dan produktif. Dengan pelaksanaan program akademik dan kesiswaan yang baik, sekolah dapat membantu siswa mencapai prestasi optimal serta membangun karakter yang unggul. Kalian anak-anak semua konsentrasi karena pembelajaran kali ini adalah informatika, persiapan. Jadi materinya apa kemarin? Integrasi aplikasi perkantoran dengan aplikasi lain. Nama aku Afida Ranesa Sabila dari SMP Negeri 164 Jakarta. Nah, setelah aku tahu ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, aku pengen coba buat nerapin itu di keseharian aku. Jadi simak terus ya videonya. Oh, ya, terus. Nah, itu tuh aku yang dulu bangunnya kesiangan, jarang ibadah, jarang juga olahraganya, jajannya masih sembarangan, terus males lagi. Gara-gara itu tuh, aku jadi telat sekolah, nilaiku jelek, terus kayak, mood aku tuh jelek banget deh pokoknya. Oh, ini ya namanya yang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat menuju Indonesia emas. Emang ada apa sih? Coba kali ya, biar aku bisa nyoba diri aku sendiri. Nah, habis aku tahu kalau ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, aku pengen ngebiasain diri aku sendiri pakai kebiasaan itu. Aku pengen berubah, mulai dari bangun pagi. Aku bangun pagi biasanya jam 4:30 pakai alarm. Udara pagi itu seger banget. Terus kalian jadi gak telat lagi deh buat berangkat sekolah. Yang kedua yaitu adalah beribadah. Karena aku adalah seorang muslim, jadi aku laksanain sholat 5 waktu. Oh iya, jangan lupa ya doa sama ngajinya. Yang ketiga itu ada olahraga. Awalnya sih males ya buat olahraga, cuman kan aku pengen tubuhku lebih kuat, jadi aku mutusin buat lebih sering olahraganya. Bukan cuma di sekolah ya, tapi di rumah. Kalian jangan lupa olahraga ya, sesuai dengan olahraga favorit kalian. Yang keempat ada makan sehat dan bergizi. Aku udah mulai biasain nih buat makan sehat dan bergizi. Buat kalian yang masih makan instan, junk food, dan masih jajan yang sembarangan, ayo dong kurangin, biar kita sama-sama jadi anak Indonesia hebat yang sehat. Yang kelima itu ada gemar belajar. Aku selalu usahain biar aku belajarnya lebih fokus, terus juga nggak telat ngerjain PR-nya. Aku juga tahu kalau misalnya belajar itu nggak cuma di sekolah, tapi bisa di mana aja. Bahkan kita bisa belajar dari sosial media. Yang keenam itu ada bermasyarakat. Yang awalnya aku di rumah terus dan cuek sama sekitar, sekarang aku lebih mau bersosialisasi dengan orang lain. Sekarang aku pengurus OSIS sekolah. Setiap Kamis pagi, aku bertugas dalam program Sapa Pagi, yaitu aku menyapa warga sekolah setiap paginya. Yang
ketujuh ada tidur cepat. Aku selalu mengusahakan buat tidur lebih cepat supaya esok harinya aku bisa bangun lebih semangat lagi. Kalian jangan lupa ya, tidur lebih cepat dan kurangi begadangnya. Nah, kalian udah lihat kan videoku tadi? Jadi ayo kita sama-sama terapin 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Biar kita sama-sama jadi anak Indonesia yang hebat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dadah! Di era transformasi pendidikan, Kementerian Pendidikan terus mendorong lahirnya generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kita membangun budaya positif yang tumbuh dari perilaku sederhana namun berdampak besar bagi perkembangan peserta didik. Penerapan kebiasaan ini telah dilaksanakan oleh Sivitas SMP Negeri 164 Jakarta melalui program pembiasaan setiap hari sebelum jam pembelajaran dimulai. Program khusus dari kementerian berupa ANBK, O2SN, OSN, dan berbagai lomba lainnya menjadi sarana bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Melalui program ini, sekolah tidak hanya menilai capaian belajar, tetapi juga memfasilitasi pengembangan bakat dan kompetensi siswa secara lebih luas. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, sekaligus memotivasi siswa agar terus berprestasi. Dalam pelaksanaannya, sekolah melakukan persiapan yang matang, mulai dari pembinaan intensif, simulasi kegiatan, hingga pendampingan oleh guru-guru yang berkompeten. Setiap program diarahkan agar siswa memahami materi, menguasai keterampilan teknis, serta siap menghadapi tantangan di tingkat sekolah, kota, hingga nasional. Dukungan ini membantu siswa lebih percaya diri dan mampu bersaing secara sehat. Secara keseluruhan, program-program kementerian tersebut memberi kesempatan bagi siswa untuk berkembang tidak hanya secara akademik, tetapi juga dalam karakter, sportivitas, dan kreativitas. Selain itu, pelatihan guru perlu menekankan budaya refleksi dan inovasi, sehingga pendidik terdorong untuk terus memperbaiki praktik mengajar mereka. Evaluasi diri, berbagi praktik baik antar guru, coaching, serta pendampingan berkelanjutan akan memperkuat kualitas pembelajaran di sekolah. Realisasi penggunaan dana BOS dan BOP di sekolah SMP Negeri 164 Jakarta meliputi penyediaan fasilitas sekolah yang mendukung proses pembelajaran agar berjalan dengan nyaman dan efektif. Dana ini digunakan untuk memastikan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta ruang pendukung lainnya memiliki perlengkapan yang memadai. Pengadaan meja, kursi, perangkat TIK, hingga sarana kebersihan menjadi prioritas agar siswa dapat belajar dalam lingkungan yang aman, bersih, dan ramah kegiatan belajar. Selain fasilitas fisik, dana BOS dan BOP juga digunakan untuk pengadaan buku serta bahan ajar yang relevan dengan kurikulum. Buku teks utama, buku pengayaan, hingga modul pembelajaran tambahan dibeli untuk memenuhi kebutuhan siswa dan guru.
Dengan ketersediaan bahan bacaan yang berkualitas dan beragam, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih kaya dan siswa memiliki akses informasi yang lebih luas untuk mendukung pengembangan literasi. Di sisi lain, renovasi sekolah juga menjadi salah satu bagian penting dalam realisasi dana BOS dan BOP. Renovasi dilakukan untuk memperbaiki sarana yang rusak dan tidak lagi layak digunakan, seperti perbaikan atap, lantai, dinding, sanitasi, hingga pengecatan ruang belajar. Melalui renovasi yang terencana, sekolah dapat menjaga bangunan tetap aman, sehat, dan menarik, sekaligus menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif bagi seluruh warga sekolah. Pengelolaan dana BOS dan BOP untuk kebutuhan tersebut dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Setiap penggunaan dana dicatat secara sistematis dan dilaporkan sesuai ketentuan pemerintah, sehingga sekolah dapat mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran dengan baik. Dengan manajemen keuangan yang tertib dan tepat sasaran, pemanfaatan dana BOS dan BOP akan memberikan dampak nyata dalam peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah. SMP Negeri 164 Jakarta senantiasa mendorong siswa untuk mengembangkan bakat, minat, serta karakter melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang terselenggara secara terarah dan berkesinambungan. Pada bidang olahraga,
Kegiatan seperti takraw, silat, futsal, basket, bulu tangkis, dan tenis meja memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih kemampuan motorik, kekuatan fisik, dan strategi permainan. Ekstrakurikuler bidang seni seperti tari menjadi ruang bagi siswa untuk menumbuhkan apresiasi budaya Indonesia. Prestasi non-akademik di SMP Negeri 164 Jakarta merupakan bukti nyata bahwa siswa tidak hanya unggul dalam pembelajaran, tetapi juga mampu menoreh keberhasilan. Dengan bangga, SMP Negeri 164 Jakarta juga berhasil menjalankan program sekolah adiwiyata melalui pengelolaan sampah terpilah, kebun hidroponik, taman hijau, kantin sehat, program hemat energi, dan berbagai inovasi lingkungan lainnya. Di SMP Negeri 164 Jakarta, budaya peduli lingkungan menjadi bagian penting dalam pembiasaan karakter siswa melalui program kokurikuler bebas sampah. OSIS dan MPK berperan aktif menumbuhkan kesadaran seluruh warga sekolah untuk hidup bersih dan bertanggung jawab. Siswa dibiasakan membawa kantong sampah pribadi, tumbler, dan wadah makan sendiri sebagai upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
Ruang kelas dan selasar kini tidak lagi menyediakan tempat sampah agar setiap siswa belajar mengelola sampahnya sendiri secara mandiri. OSIS dan MPK beserta dengan Caraka dan tim Sarpras melakukan pemantauan kebersihan kelas secara rutin. Apabila terdapat kelas yang kurang konsisten menjaga kebersihan, dilakukan program kerja bakti sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Setiap wali kelas turut menguatkan budaya ini melalui kampanye bebas sampah, mendorong siswa membiasakan diri menjaga lingkungan dan menciptakan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman. Melalui kolaborasi seluruh warga sekolah SMPN 164 Jakarta terus bergerak menuju lingkungan pendidikan yang hijau dan berkelanjutan. Keluarnya tunjukin sampahnya. Oke, good. Tunjukin sampahnya. Ya, pelan-pelan dong. Oke, thank you. Kepala sekolah memiliki visi yang kuat dan mendukung program pelatihan untuk peningkatan profesionalisme guru, membantu guru mengembangkan kompetensi mereka. Kepala sekolah menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong guru untuk terus belajar dan berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiana Kimia Azuma dari kelas 8B. Saya ingin menyampaikan pesan dan kesan saya selama bersekolah di SMPN 164 Jakarta. Pesan yang saya ingin sampaikan yaitu pertama ada lingkungan. Lingkungan di SMPN 164 Jakarta ini yaitu lingkungan yang sehat, bersih, dan tanaman yang hijau dan segar, serta untuk lingkungan dengan pertemanan yaitu sangat cukup baik. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Kegiatan kepala sekolah juga tidak hanya terfokus pada aktivitas di lingkungan sekolah, tetapi juga meluas ke berbagai kegiatan di luar yang mendukung profesionalisme dan perluasan jaringan kerja. Kepala sekolah
aktif mengikuti pertemuan, pelatihan, workshop, serta kegiatan koordinasi dengan para guru, pengawas, dan sesama kepala sekolah di wilayah binaan. Melalui kegiatan tersebut, kepala sekolah memperoleh wawasan baru, memperkuat kolaborasi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan yang diterapkan di SMP Negeri 164 Jakarta selalu relevan, mutakhir, dan selaras dengan perkembangan dunia pendidikan. Kegiatan di luar sekolah ini menjadi bagian dari upaya kepala sekolah untuk menjaga citra positif lembaga, memperluas jejaring sosial, dan mengembangkan kapasitas kepemimpinan yang lebih kuat demi kemajuan sekolah. Siapa kita? CE1. CE1. Asri keren. Seandainya tercapai, saya mengizinkan. Seluruh sivitas SMP Negeri 164 Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan terwujudnya murid berkarakter mulia dengan pembelajaran mendalam, didukung oleh program-program unggulan yang dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh seluruh sivitas SMP Negeri 164 Jakarta.